Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengenal, memahami, mengalami sabda Allah lewat kitab suci yang ada di depan kami, yang ada di rumah kami, yang ada di tangan kami. Semoga kami semakin mencintai sabda Allah itu, sehingga kami dapat mengenal keselamatan yang Kau berikan kepada kami, dan semakin membara mewartakan kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama pada peringatan Santo Bonifasius, Uskup dan Martir tanggal 5 Juni hari Jumat, kita diingatkan akan bacaan pertama ketika Paulus menunjukkan kepada Timotius, bahwa pentingnya kitab suci itu. Betapa mendasarnya kitab suci kita mendengarkan suara Allah. Allah bukan kehendakku sendiri. Dan kehendak Allah itulah yang membuat kita bahagia. Dan kehendak Allah itulah yang membuat kita bersatu dengan Tuhan. Nah, itu proses untuk menjadi yang mendengarkan kehendak Tuhan itu. Dikatakan oleh Paulus, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Jujur para saudara, kita orang Katolik sangat-sangat kurang dalam menyelami, mengenal, mencintai kitab suci. Ya, sangat kurang. Entah karena apa, saya tidak tahu persis, tapi baiklah kita mulai dengan diri kita sendiri. Setiap hari tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda buka sendiri. Anda punya ruah, kalau nggak ada punya, buka kitab suci. Ya, dengarkan dengan baik, baca dengan baik. Nah, itu menjadi sumber transformasi dalam batin kita. Salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah semakin mencintai kitab suci. Tak mungkin orang menjadi pewarta, tak mungkin orang menjadi hidup benar dan baik dalam tanda petik kalau tidak mendapatkan firman kekuatan dari kitab suci. Saya mau mengilustrasikan betapa pentingnya kitab suci itu, sesuatu yang sangat berharga, yang tak bisa digantikan oleh harta manusia pun manapun juga. Ada seorang evangelis yang cukup terkenal yang baru saja meninggal, Ravi Zacharias. Suatu saat dia pergi dari Siprus menuju ke Lebanon. Ya, badai cukup besar, kapalnya kecil sehingga dia basah semua dan semua penumpang basah. Dan akhirnya harus sampai ke tempat pelabuhan di waktu malam hari. Nah, di sana dia dijemput oleh pasangan juga seorang pendeta, dijemputlah di sana malam hari. Ya. Ketika dalam perjalanan mereka berbicara, dari kejauhan nampak dalam perjalanan malam itu sepi sekali, sungguh-sungguh sepi. Si sopir ini, pendeta yang dari Lebanon ini, melihat ada sebuah koper jatuh di pinggir jalan. Kemudian istrinya bilang, jangan diambil. Jangan diambil, itu bukan hak kita. Tetapi si pendeta Lebanon ini mengambilnya, memasukkan ke bagasi. Tidak tahu apa yang ada di dalam, mereka kembali sampai ke rumah dan seterusnya. Ya, ketika sampai di rumah, apa yang terjadi dilihat sungguh mengejutkan. Ternyata koper itu berisi bongkahan uang yang sungguh-sungguh uang Lebanon. Penuh semua uang Lebanon itu. Wow, mereka terkejut. Begitu banyak uang dari mana dan bagaimana itu terjadi? Mereka tidak tahu. Lalu dibongkar, dilihat segala macam. Ternyata ada kartu nama. Kemudian ada kartu nama. Lalu si bapak pendeta yang dari Lebanon ini menelpon itu. Terjadilah dialog. Si orang yang punya, ya itu saya namanya itu. Lalu kemudian apakah ada sesuatu yang hilang? Ya, ada yang hilang. Ya, tadi koper itu saya taruh di atas mobil saya, lalu jatuh. Dan saya tidak sadar bahwa itu jatuh. Baru sampai tujuan ternyata koper itu tidak ada. Lalu si orang yang hilang itu kemudian mengatakan, saya datang ke rumahmu. Tidak. Besok kamu datang kepada saya. Pagi hari dia datang, dan uang itu persis ada, tidak berkurang, tidak apa-apa, persis. Lalu si orang yang hilang uang itu kemudian apa yang terjadi? Dia ambil segompah
bongkar uang itu mau diberikan kepada pendeta itu. Pendeta itu bilang, tidak. Saya hanya mendapatkan uang hanya ketika ada ibadat hari Minggu. Datanglah ke ibadat saya. Jam sekian digerejain dan seterusnya. Ya, silahkan ambil semua barang-barang. Lalu pulanglah mereka. Tanpa spesial pun pendeta itu mendapat uang. Oke. Pada waktu hari Minggu, pendeta itu sedang memimpin ibadah dan seterusnya. Setelah selesai, si orang yang hilang itu bersama istri dan anaknya. 3 orang. Dia, anaknya dan istrinya. Lalu dia bilang begini, pendeta itu bilang, dia mengambil kitab suci. Kamu tahu, kita itu seringkali kehilangan warisan, harta benda yang luar biasa. Ya, uang, mobil, rumah, bahkan mungkin istri atau suami. Warisan yang paling berharga. Dan itu semua bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap. Tapi jangan lupa, sambil memegang kitab suci ini, ya, ini tak pernah akan hilang, tak pernah akan lenyap. Dialah yang memberi kegembiraan, sukacita, keselamatan kepadamu. Ini harta yang paling berharga, yang paling besar, yang paling mulia, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terbitan yang paling banyak di dunia yang diterima oleh manusia. Dia berikan kepada lelaki itu, diberikan kepada ibunya, istrinya, dan kepada anaknya. Apa yang terjadi? Si bapak itu menetes air mata. Meneteskan air mata. Tak bisa berkata apa-apa. Dan dia tunduk dan menyembah pendeta itu. Bersujud dan meletakkan kitab suci di dadanya. Dan berjanji, saya akan merenungkan, menyelami sabda Allah ini yang dalam kitab suci. Inilah hartaku yang paling memberikan kedamaian kepadaku. Saudara, kisah ini mungkin tidak banyak berarti bagi Anda dan bagi kita. Tetapi saya hanya mau menekankan sekali lagi, harta yang tidak bisa hilang dalam hidup kita, yang memberikan sukacita, kegembiraan yang tak terkatakan. Karena itu menjawab semua kekosongan batin kita. Menjawab semua problem hidup kita. Menjawab semua kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang kita miliki. Terjawab. Terlebih sabda Allah itu, that is Jesus Christ. That is Holy Spirit. That is the Father. Tritunggal Maha Kudus. Di dalam kitab suci itu kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita memiliki relasi dengan Yesus, dengan Bapa dan Roh Kudus. Sehingga kitab suci itu membawa kita kepada suatu relasi yang sangat dalam. Ya. Sekali lagi karena itu apa? Tuhan memberikan kepada kita di dalam batin kita. Dan itu bukan di luar, di dalam batin kita. Tritunggal itu dengan membaca kitab suci semakin dihidupkan, semakin dibakar, semakin digerakkan, semakin disatukan, kemudian menjadi sesuatu yang powerful. Menjadi sesuatu kekuatan. Di saat itu semakin Tuhan Tritunggal semakin besar, dan kita adalah nothing. Kita hanya ada alat yang dipakai. Tak ada apa-apa. Dipakai untuk menyatakan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, penuh cinta kepada kita manusia. Karena itulah maka, saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yesus pun juga begitu. Ya, dalam Injil yang kita dengarkan itu adalah Yesus mau menunjukkan kepada orang Yahudi cara pikir mereka yang sesat. Ya, coba kita dengarkan ketika Yesus mengatakan, bagaimana mungkin dikatakan
Bagaimana mungkin ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Padahal Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Jadi Yesus menafsirkan kata-kata Daud dalam kitab Mazmur itu. Ya. Yang Yesus kutip itu dikatakan ya bahwa Daud sendiri berkata dengan Tuhanku bersabda kepada Tuanku. Tuhanku bersabda kepada Tuanku. Jadi dikatakan Tuhan itu adalah Bapa bersabda kepada Tuanku yaitu Yesus. Yaitu apa? Duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi Tuanku itu tidak mungkin anaknya Daud. Tuan itu adalah Yesus yang diberi kuasa oleh Bapa duduk di sebelah kanan, otoritas ya, dan kuasa untuk menghancurkan musuh. Jadi Yesus menafsirkan sabda Allah itu dan kita demikian juga. Seringkali kita bertanya, aku nggak ngerti bagaimana sabda. Jangan takut. Roh Kudus kalau Anda berdoa dengan Roh Kudus, kalau Anda setiap kali berdoa, setiap kali baca kitab suci, setiap kali melakukan berbagai macam aktivitas, jangan lupa mohon Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bimbinglah aku. Bertemu dengan klien, bertemu dengan pasien, bertemu dengan banyak orang. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dan akan membuka, dan tangan Anda, mulut Anda akan bergerak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki nantinya. Dan kita akan kagum, kok saya tadi berbicara demikian. Saudara, Tuhan itu masuk dalam pikiranku, ya, dalam bayang-bayangku, dalam secara tersembunyi tanpa kita ketahui. Banyak kali ketika kita melakukan sesuatu kita tidak tahu ternyata kita melakukan itu. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Asalkan pelan-pelan kita mengizinkan, sekali lagi mengizinkan, mengundang Yesus, Roh Kudus dan Bapa, menggunakan pikiranmu, menggunakan mulut kita, telinga kita, mata kita, hati kita, dan nanti Dia akan berbicara sendiri. Maka Yesus dalam salah satu perkataannya, jangan takut kepada orang yang menganiaya kamu. Nanti aku akan mendampingi mulutku untuk mengatakan, menjawab apa yang harus kukatakan kepada orang tersebut. Saudara, mari cintailah kitab suci. Ambillah mulai sekarang. Jangan takut kalau tidak mengerti. Kalau seringkali kita takut tidak mengerti, lalu berhenti, nggak bisa. Terus berjalan, jalan terus, lakukan. Ya, satu bab, satu hari dan seterusnya, pelan-pelan. Ya, Anda akan semakin mencintai dan hidup kita menjadi damai dan kita menjadi pewarta gembira yang mewartakan Kristus kepada siapapun. Semoga Tuhan membuka mata hati Anda. Dan Rema hari ini berkata demikian, ya Roh Kudus semangati aku semakin mencintai kitab suci. Ya Roh Kudus semangati aku untuk semakin mencintai kitab suci. Ya Roh Kudus semangati aku untuk semakin mencintai kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah anakmu ini, semua yang mendengarkan firman ini. Semoga disemangati jiwanya, mencintai kitab suci, pikiran, hati, dan budi, dan rohnya, untuk semakin mengenal roh Bapa, roh Putra, dalam Roh Kudus. Juga Bunda Maria, yang menjadi mempelai Roh Kudus. Lewat Bunda Maria kita semakin mengenal, mengerti, memahami bahwa Yesus manusiawi lahir dari rahim Bunda. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua sehingga kami mampu menjalankan tugas mulia ini. Dan bagi Anda yang sakit, kesakitan Anda pun bisa menjadi korban, bisa menjadi sarana pewartaan. Asalkan Anda tabah, kuat dan tekun dan tidak mengeluh. Lewat sakit Anda, wartakanlah kabar Yesus kepada segala bangsa. Berkat Allah melimpah dalam diri Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.